Dalam hening malam, ketika semua suara dunia perlahan mereda, hanya tersisa suara hatimu sendiri. Ada pertanyaan yang selalu kembali, berulang-ulang, tanpa henti. Mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa jalan seolah penuh dinding, penuh rintangan yang tak bisa kau daki? Kau pernah mencoba, berusaha, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi, dan di dalam hati kecilmu ada rasa putus asa yang diam-diam tumbuh, meski kau tak pernah mengakuinya. Apakah kau pernah merasa doa-doamu hanya bergema di langit-langit kamar, seperti suara yang tak pernah sampai ke langit, tak pernah benar-benar didengar? Kau menunggu jawaban, menunggu keajaiban, tapi waktu terasa berjalan tanpa perubahan besar. Lalu kau mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini takdirku? Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja, penuh beban, tanpa arah, tanpa cahaya? Aku ingin kau tahu, aku merasakan itu juga. Aku memahami sakit itu, sakit yang tak terlihat oleh orang lain. Senyum yang kau tunjukkan di depan orang, padahal hatimu sedang hancur berkeping-keping. Malam-malam ketika kau berbaring, tubuhmu lelah tapi pikiranmu berlari, menolak tidur, karena ada suara di dalam kepalamu yang terus bertanya, kapan aku akan menemukan jalanku? Dan mungkin di titik itu, kau mulai merasa imanmu rapuh. Kau mulai ragu, bukan karena kau tidak percaya, tetapi karena kau merasa sendiri dalam perjuanganmu. Kau merasa semesta terlalu diam, terlalu jauh, dan rasa sepi itu lebih menyakitkan daripada luka apapun. Namun dengarkan ini, justru di dalam luka itu ada pintu yang jarang orang lihat. Luka adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa jiwamu masih mencari, dan hanya orang yang masih mencari yang akan menemukan. Kau bukan gagal, kau bukan kalah, kau hanya sedang dipanggil untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ada di dalam dirimu, yang selama ini tersembunyi. Iman, keyakinan, percaya sebelum melihat, itu rahasianya. Itu kunci yang akan mengubah segalanya. Tetapi aku tahu, kau mungkin berkata, aku sudah percaya, aku sudah berdoa, tapi hidupku tetap sama. Dan aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar percaya? Atau kau hanya berharap tanpa kepastian? Ada perbedaan halus antara keduanya. Harapan bisa rapuh, bisa patah ketika badai datang. Tapi keyakinan sejati adalah api yang tidak pernah padam, bahkan saat dunia mencoba meniupnya. Napoleon Hill pernah berkata, setiap pencapaian besar lahir dari satu benih kecil, sebuah keinginan yang dibakar oleh keyakinan. Tanpa keyakinan, benih itu layu. Dengan keyakinan, benih itu tumbuh, menembus tanah, menghadap langit, dan suatu hari menjadi pohon yang menaungi hidupmu. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, benih, apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang selama ini kau pendam karena takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup? Apa mimpi yang diam-diam terus mengetuk pintu kesadaranmu, bahkan saat kau mencoba mengabaikannya? Jangan bohongi dirimu, karena jiwa tidak bisa dibungkam. Aku tahu, di balik semua rasa sakit itu, ada satu titik cahaya kecil yang belum padam. Mungkin sangat redup, hampir tak terlihat, tapi ia ada. Dan itu adalah tanda bahwa harapanmu belum mati, bahwa takdirmu belum selesai ditulis. Bayangkan sebuah cermin di hadapanmu, tatap matamu sendiri, lihat dalam-dalam. Siapa yang kau lihat?
Apakah kau melihat seseorang yang kalah? Ataukah kau melihat seorang pejuang yang sedang terluka, tapi masih berdiri? Kebenarannya ada di sana. Kau masih di sini. Kau masih bernapas. Dan jika kau masih bernapas, berarti masih ada alasan mengapa semesta belum selesai denganmu. Iman bukanlah tentang menunggu bukti, lalu percaya. Iman adalah percaya dulu, sebelum bukti itu datang. Dan itulah rahasia yang selama ini orang lupa. Mereka menunggu semesta memberi tanda, padahal semesta sedang menunggu keyakinanmu. Kau mungkin merasa sendirian, tapi dengarkan, setiap kali kau mengangkat tanganmu untuk berdoa, energi itu tidak hilang. Ia bergerak, ia naik, ia mengetuk pintu tak terlihat. Dan semakin kau percaya, semakin kuat getaran itu. Hingga suatu saat, pintu itu terbuka, dan apa yang kau doakan mengalir masuk ke dalam hidupmu. Tapi pertama-tama, kau harus memilih. Apakah kau mau terus hidup dalam keraguan, atau kau berani memeluk keyakinan meski belum ada bukti di depan mata? Pilihan ini akan menentukan seluruh jalanmu. Aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam. Rasakan dadamu mengembang. Rasakan detak jantungmu. Itu tanda kehidupan. Itu tanda energi masih mengalir di tubuhmu. Itu tanda kau masih punya kesempatan. Sekarang bayangkan sebuah pintu besar di hadapanmu. Pintu itu terkunci. Kau sudah lama berdiri di depannya, menunggu seseorang membukanya untukmu. Tapi rahasianya, kuncinya ada di tanganmu sendiri. Dan kunci itu bernama iman. Jika kau berani memutar kunci itu, pintu akan terbuka. Dan di balik pintu itu, ada jalan baru. Jalan yang penuh cahaya. Jalan yang membawa dirimu menuju versi terbaik dari siapa kau seharusnya. Ingatlah, setiap rasa sakit yang kau alami bukanlah hukuman. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk berubah. Panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk percaya lagi. Lebih dalam, lebih kuat. Mungkin sekarang kau masih meragukan kata-kata ini. Tidak apa-apa. Keraguan adalah bagian dari perjalanan. Tapi izinkan aku menitipkan sebuah bisikan ke dalam hatimu. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Kau lebih dicintai daripada yang kau bayangkan. Dan jalan keluarnya lebih dekat daripada yang kau sadari. Jangan menyerah. Jangan padamkan api itu. Karena satu langkah kecil dalam iman bisa membuka 1000 jalan yang sebelumnya tertutup. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kau merasa ada sesuatu di dalam hatimu yang bergetar, aku ingin mengajukan satu permintaan sederhana. Tekan tombol suka dan berlanggananlah pada kanal ini. Karena di sini kita akan berjalan bersama. Aku tidak ingin kau berjalan sendirian lagi. Aku ingin menemanimu, menyalakan cahaya itu bersamamu, hingga kau menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Ini baru permulaan. Perjalananmu baru saja dimulai. Bayangkan pagi yang berbeda dari biasanya. Kau membuka mata, tapi kali ini ada sesuatu yang berubah. Udara yang kau hirup terasa lebih ringan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tidak hanya menyinari ruanganmu, tapi juga hatimu. Kau mulai menyadari bahwa hidup ini tidak sekadar tentang menunggu. Hidup ini tentang mencipta. Dan alat terkuat untuk menciptakan hidup yang baru sudah ada di dalam dirimu sejak lama. Itulah rahasia yang jarang diajarkan. Bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan semata, bukan harta atau kedudukan, tetapi kekuatan pikiran,
Kekuatan iman, kekuatan keyakinan yang menembus batas realitas. Napoleon Hill menyebutnya sebagai autosugesti, sebuah proses sederhana namun ajaib. Ketika kau mulai berbicara kepada dirimu sendiri dengan kata-kata keyakinan. Kata-kata itu masuk ke alam bawah sadar, tertanam seperti benih, lalu tumbuh menjadi kenyataan dalam hidupmu. Pikiranmu adalah tanah, kata-katamu adalah benih, dan imanmu adalah air yang menyuburkannya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang setiap hari kau bisikkan pada dirimu sendiri? Apakah kau berkata, aku tidak mampu, aku tidak cukup, aku selalu gagal? Atau kau mulai menanam kata baru, aku kuat, aku mampu, aku pantas, aku berhak? Karena semesta mendengarkan, jiwamu mendengarkan. Alam bawah sadarmu merekam setiap kata yang kau ucapkan, sadar atau tidak sadar. Pikirkan tentang seorang petani. Dia tidak pernah menanam benih hari ini, lalu mengharapkan pohon besok. Dia percaya pada proses. Dia menanam, menyiram, menunggu, merawat, dengan penuh keyakinan bahwa suatu saat benih itu akan tumbuh. Begitu pula dengan hidupmu. Keyakinanmu adalah benih. Doamu adalah air. Tindakanmu adalah sinar matahari. Dan waktulah yang akan menunjukkan hasilnya, tapi ada satu hal yang membedakan orang yang berhasil dan orang yang menyerah. Mereka yang berhasil percaya dulu sebelum melihat hasilnya. Mereka melatih pikirannya setiap hari. Mereka membangun sebuah gambaran yang jelas di dalam kepala mereka tentang masa depan yang mereka inginkan. Itulah kekuatan visualisasi. Kau harus bisa melihatnya dulu dengan mata batinmu sebelum dunia mewujudkannya di luar. Coba tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Bagaimana hidupmu? Di mana kau berada? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau rasakan? Jangan batasi imajinasimu. Biarkan gambaran itu hidup. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah energi iman. Kau menarik masa depan ke dalam dirimu, lalu semesta bergerak menyusun jalan untukmu. Ada orang yang berkata, aku akan percaya kalau aku melihat buktinya. Tapi Napoleon Hill mengajarkan hal sebaliknya. Kau akan melihat buktinya setelah kau percaya. Iman itu seperti mata ketiga. Ia melihat sesuatu yang belum nampak. Ia mendengar sesuatu yang belum terdengar. Ia merasakan sesuatu yang belum terjadi. Dan semakin kau melatih imanmu, semakin jelas jalanmu. Sekarang aku ingin bertanya, seberapa kuat keyakinanmu terhadap tujuan hidupmu? Apakah kau tahu tujuan itu? Atau kau masih berjalan tanpa arah? Karena kunci dari semua ini adalah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang membakar hatimu. Tujuan yang membuatmu rela bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, berdoa lebih khusyuk, dan melawan setiap keraguan yang datang. Tanpa tujuan, imanmu akan mengambang. Dengan tujuan, imanmu akan menjadi panah yang melesat, tepat sasaran. Tujuan itu tidak selalu harus besar di mata dunia. Tujuan itu harus besar di dalam hatimu. Bisa jadi kau ingin membahagiakan keluargamu. Bisa jadi kau ingin hidup damai, bebas dari hutang. Bisa jadi kau ingin membantu orang lain melalui pekerjaanmu. Apapun itu, kau harus mendefinisikannya. Karena begitu tujuanmu jelas, imanmu akan punya arah. Bayangkan sebuah kapal di tengah laut. Kapal itu besar, kokoh, tapi tanpa kompas, ia akan terombang-ambing. Tujuanmu adalah kompas, imanmu adalah layar. Dan angin kehidupan akan selalu datang. Terkadang angin kencang, terkadang badai.
Tapi dengan layar iman yang kuat dan kompas tujuan yang jelas, kau akan selalu sampai ke pelabuhanmu. Ingatlah, pikiranmu bukan hanya milikmu. Pikiranmu terhubung dengan semesta. Apa yang kau pikirkan, kau tarik. Apa yang kau percayai, kau ciptakan. Karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang kau izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Jangan biarkan kata-kata negatif, ketakutan, dan keraguan menguasai tanah subur di dalam dirimu. Setiap kali kau merasa lemah, setiap kali kau merasa jatuh, katakan dalam hatimu, "Aku percaya, aku yakin, aku tidak sendiri. Semesta bersamaku. Tuhan mendengar doaku." Ucapkan itu lagi dan lagi sampai hatimu bergetar. Sampai energi iman itu menggantikan rasa takutmu. Inilah momen aha. Inilah rahasia yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Kau tidak perlu menunggu sesuatu datang dari luar. Kau sudah memiliki alat itu di dalam dirimu, pikiranmu, imanmu, alam bawah sadarmu. Gunakan mereka, latih mereka, tanamkan kata-kata penuh keyakinan. Bayangkan masa depan yang kau impikan, dan lakukan langkah kecil setiap hari. Dengan iman bahwa jalanmu sedang disusun, kau akan terkejut, karena suatu hari kau akan melihat ke belakang dan menyadari, semua ini dimulai dari satu hal kecil, dari keyakinanmu. Dan dari sinilah kita melangkah ke bagian berikutnya. Karena mengetahui rahasianya saja tidak cukup. Kau harus melatihnya. Kau harus berjuang melawan pikiranmu sendiri. Dan itu adalah pertempuran yang sebenarnya. Kau sudah tahu rahasianya. Kau sudah merasakan getarannya di dalam hati. Tetapi ingat, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah bayangan. Untuk benar-benar mengubah hidupmu, kau harus melangkah. Dan disinilah banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak tahu jalannya, tapi karena mereka tidak berdisiplin untuk menempuhnya. Setiap pagi, pikiranmu akan menguji dirimu. Ada suara kecil yang berkata, "Tidurlah lagi. Kau lelah, kau bisa menundanya." Dan jika kau mendengarkan suara itu, kau akan kembali pada pola lama. Tetapi jika kau memilih untuk bangkit, meski berat, meski malas, kau sedang melatih otot tak terlihat. Otot disiplin. Napoleon Hill mengatakan, setiap keberhasilan besar lahir dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Kebiasaan itu menembus alam bawah sadarmu, hingga suatu hari kau tidak lagi melawan, karena itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Namun di awal akan terasa sulit, sangat sulit. Pikiranmu akan menolak, tubuhmu akan melawan, karena bagian dalam dirimu terbiasa hidup di zona nyaman. Dan zona nyaman adalah penjara yang paling halus. Kau merasa aman di dalamnya, tapi kau tidak akan pernah berkembang. Bayangkan seekor burung yang lahir di dalam sangkar. Ia diberi makan setiap hari. Ia merasa aman, tapi ia tidak pernah merasakan luasnya langit, tidak pernah tahu bagaimana rasanya terbang tinggi. Kau seperti burung itu, jika kau terus membiarkan pikiran lamamu mengurungmu, kau harus berani melawan. Berani membuka pintu sangkar, berani mengepakkan sayap, meski kau jatuh di awal. Karena hanya dengan jatuh, kau akan belajar cara terbang. Sekarang aku ingin memberimu sebuah latihan sederhana. Setiap pagi, sebelum kau menyentuh ponselmu, sebelum kau membiarkan dunia luar masuk, duduklah diam selama 5 menit, tarik napas dalam. Katakan pada dirimu sendiri dengan suara hati, "Aku mampu, aku berhak bahagia, aku percaya rezekiku sedang mendatangiku, aku percaya
Tuhan bersamaku. Ucapkan itu berulang-ulang dengan perasaan. Rasakan getarannya. Itulah autosugesti. Itulah doa yang hidup. Doa yang tidak hanya keluar dari bibir, tapi meresap ke dalam jiwa. Kemudian, bayangkan satu hal yang ingin kau capai. Jangan banyak, satu saja. Rasakan seolah-olah kau sudah memilikinya. Rasakan syukur yang mengalir, meski itu belum ada di depan mata. Karena syukur yang dini, syukur sebelum hasil datang, adalah magnet terbesar bagi rezeki. Lalu, lakukan satu tindakan kecil hari itu yang mendekatkanmu pada tujuanmu. Tidak perlu besar. Bisa jadi membaca satu halaman buku, menulis satu ide, menabung satu lembar uang, atau menghubungi satu orang. Langkah kecil, tapi konsisten. Itulah yang akan membuka jalan besar. Dan tentu saja, akan ada hari ketika kau lelah. Hari ketika kau merasa usaha itu sia-sia. Hari ketika kau bertanya, mengapa hasilnya belum datang? Ingatlah ini, benih yang ditanam tidak tumbuh semalaman. Tapi jika kau terus menyiramnya, suatu saat akar itu menembus tanah dan batang kecil muncul. Kau hanya perlu percaya pada proses. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta pada dirimu sendiri. Karena dengan disiplin, kau tidak membiarkan masa depanmu ditentukan oleh rasa malasmu hari ini. Kau sedang berkata kepada dirimu, aku layak untuk lebih. Bayangkan seorang pandai besi. Ia memanaskan besi berkali-kali. Ia memukulnya berkali-kali. Di awal, tidak ada yang terlihat. Tetapi pukulan demi pukulan, panas demi panas, besi itu perlahan berubah bentuk. Hingga akhirnya menjadi pedang yang tajam dan indah. Begitu pula dirimu. Setiap doa, setiap keyakinan, setiap tindakan kecil adalah pukulan yang menempa jiwamu. Hingga suatu hari, kau menjadi versi terkuat dari dirimu. Jangan takut pada rasa sakit dalam prosesnya. Rasa sakit adalah tanda kau sedang tumbuh. Bayangkan seorang atlet yang melatih ototnya. Ia merasa nyeri setiap kali latihan, tapi nyeri itu adalah tanda ototnya semakin kuat. Tanpa rasa sakit, tidak ada kekuatan. Tanpa disiplin, tidak ada kemenangan. Dan ketika kau tergoda untuk berhenti, ingatlah mengapa kau memulai. Ingat wajah orang-orang yang kau cintai. Ingat impian yang membuatmu terjaga di malam hari. Ingat doa-doa yang pernah kau bisikkan. Semua itu adalah bahan bakar. Kau bukan hanya melatih tubuhmu. Kau sedang melatih jiwamu untuk percaya. Kau sedang melatih pikiranmu untuk patuh pada iman, bukan pada rasa takut. Sekarang, bayangkan dirimu sebagai seorang pejuang di medan perang. Musuh terbesarmu bukan orang lain. Musuhmu adalah keraguan, kemalasan, dan kebiasaan lama. Dan senjatamu adalah iman, disiplin, dan fokus. Jika kau terus berjuang, meski dengan langkah kecil, kau sedang memenangkan perang terbesar dalam hidupmu. Semesta selalu berpihak pada jiwa yang tekun, karena tekun adalah bukti imanmu. Kau tidak menyerah meski belum melihat hasil. Kau terus melangkah meski jalan masih gelap. Dan pada akhirnya, cahaya itu akan muncul. Tapi ingat, jangan berjalan sendirian. Carilah orang-orang yang satu visi denganmu. Napoleon Hill menyebutnya mastermind. Kekuatan berkumpulnya pikiran-pikiran yang sejalan, saling mendukung, saling menguatkan. Karena jika satu pikiran penuh iman sudah kuat, bayangkan bagaimana dahsyatnya jika beberapa pikiran bersatu. Lingkunganmu adalah cermin masa depanmu. Jika kau dikelilingi orang yang penuh keraguan,
energi itu akan menarikmu turun. Tapi jika kau berada di sekitar orang yang penuh keyakinan, energi itu akan mendorongmu naik. Pilihlah dengan bijak siapa yang kau izinkan masuk ke dalam lingkaranmu. Sekarang, aku ingin kau jujur. Apakah kau benar-benar siap untuk mendisiplinkan dirimu? Apakah kau siap melawan pikiran lamamu? Apakah kau siap berlatih setiap hari, meski tidak ada yang melihat? Karena hanya kau yang bisa menjawabnya. Perjalanan ini bukan untuk yang setengah hati. Ini untuk jiwa-jiwa yang berani. Jiwa-jiwa yang mau menukar kenyamanan sementara dengan kebebasan sejati. Dan jika kau merasa hatimu bergetar sekarang, itu tandanya kau siap. Bayangkan sejenak, kau sudah melewati jalan panjang. Kau jatuh, kau bangkit, kau melawan rasa takutmu sendiri. Kau melatih imanmu, melatih disiplinmu. Dan kini, sebuah pintu baru mulai terbuka. Di balik pintu itu, ada cahaya yang dulu hanya kau bayangkan. Sekarang, kau bisa merasakannya. Hidupmu mulai berubah. Perlahan, tapi nyata. Bukan karena dunia tiba-tiba memberimu keberuntungan, tapi karena kau sendiri yang berubah. Pikiranmu berubah, keyakinanmu berubah. Dan ketika dirimu berubah, dunia di sekelilingmu ikut menyesuaikan. Inilah transformasi. Inilah saat ketika kau menyadari bahwa doa-doamu bukan sekadar kata. Mereka adalah energi. Mereka adalah benih. Dan sekarang, benih itu telah bertunas. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ladang hijau luas. Udara segar. Angin berhembus lembut. Dan di sekelilingmu, pohon-pohon yang tumbuh dari benih yang dulu kau tanam. Setiap pohon adalah bukti keyakinanmu. Setiap buah yang matang adalah hasil dari kesabaranmu. Kau tersenyum karena kau tahu, semua ini lahir dari imanmu. Rezeki mulai mengalir, tidak selalu berupa uang. Kadang berupa kesempatan. Kadang berupa orang yang datang di waktu tepat. Kadang berupa jalan yang tiba-tiba terbuka. Semua itu adalah tanda. Tanda bahwa semesta merespons imanmu. Dan yang lebih dalam dari itu, hatimu tenang. Kau tidak lagi gelisah seperti dulu. Kau tidak lagi terjebak dalam rasa takut yang membelenggu. Ada kedamaian yang menetap di dadamu. Sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kau tidak pernah sendirian. Transformasi sejati bukan sekadar tentang hasil yang kau lihat di luar, tapi tentang siapa kau menjadi di dalam. Kau menjadi pribadi baru. Pribadi yang penuh syukur, pribadi yang memandang masa depan dengan mata iman, bukan dengan mata keraguan. Ingatlah, setiap luka yang dulu kau tangisi, sekarang menjadi bagian dari kekuatanmu. Setiap kegagalan yang dulu membuatmu hampir menyerah, sekarang menjadi batu pijakan yang membawamu naik. Kau tidak lagi melihat masa lalumu dengan rasa sakit. Kau melihatnya sebagai guru. Dan sekarang, kau berdiri di persimpangan. Kau bisa memilih untuk kembali pada kehidupan lamamu. Atau kau bisa terus berjalan di jalan iman ini. Semakin dalam, semakin kuat, semakin bercahaya. Aku tahu pilihanmu. Karena jika kau sampai di sini, itu berarti jiwamu sudah memilih. Kau tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Kau datang sejauh ini untuk berubah. Bayangkan sebuah sungai jernih yang mengalir deras. Di masa lalu, kau seperti orang yang berdiri di tepi sungai, haus, tapi ragu untuk menyentuh airnya. Sekarang kau melangkah masuk, kau minum, kau merasakan segarnya. Itulah iman, itulah keyakinan. Bukan lagi teori,
bukan lagi kata-kata, tapi pengalaman hidup yang nyata. Dan dari sinilah perjalanan barumu dimulai. Perjalanan sebagai jiwa yang terbangun. Jiwa yang tahu bahwa setiap doa akan menemukan jalannya. Jiwa yang tahu bahwa semesta adalah sahabat, bukan musuh. Jiwa yang tahu bahwa rezeki bukan sekadar angka di rekening, tapi kelimpahan dalam segala bentuknya. Cinta, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan. Kau kini berbeda. Orang-orang di sekelilingmu mungkin belum memahami. Mereka mungkin melihat perubahanmu dengan heran. Biarkan saja, karena cahaya tidak perlu menjelaskan dirinya. Cahaya hanya perlu bersinar. Dan ketika kau bersinar, orang lain akan melihat jalan mereka sendiri melalui cahayamu. Inilah hadiah terbesar dari transformasi. Bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi kau juga menjadi inspirasi bagi jiwa-jiwa lain. Napoleon Hill menulis bahwa pikiran yang terisi iman adalah magnet yang menarik kekuatan tak terlihat. Sekarang, kau adalah magnet itu. Kau menarik hal-hal baik. Kau menarik orang-orang yang mendukungmu. Kau menarik kesempatan yang selaras dengan tujuanmu. Apapun yang dulu kau pikir mustahil, kini mulai terasa mungkin, karena batasan itu hanya ada di dalam pikiranmu sendiri. Dan kau sudah mematahkan rantai itu. Dengarkan baik-baik. Ini bukan akhir, ini awal. Awal dari hidup baru yang lebih penuh arti. Awal dari perjalanan yang lebih dalam bersama imanmu. Awal dari kisah yang akan kau ceritakan suatu hari kepada orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan, agar mereka tahu selalu ada jalan keluar. Kau adalah bukti hidup bahwa iman bisa mengubah segalanya. Dan sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, aku ingin kau menyerap satu kalimat terakhir. Percayalah, karena ketika kau percaya, semesta akan membukakan jalan yang tak pernah kau bayangkan. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan energi berbeda yang membuatmu ingin terus melangkah, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.